Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan seri kajian fikih muamalah maliyah, yang mana pada kajian kali ini kita membahas tentang hukum-hukum menjual barang di bawah harga pasaran, yang mana dalam masalah perang harga di zaman kita sekarang ini banyak dilakukan orang-orang, dan para pedagang melakukan menjual barang mereka di bawah harga ini dengan beragam niat yang ingin mereka capai, dengan beragam niat dan tujuan yang beragam untuk mendapatkan tujuan yang mereka inginkan. Maka baru-baru ini kita mendengar kabar banyak pedagang-pedagang yang minta untuk ditutupnya marketplace. Salah satu penyebabnya apa? Kenapa kira-kira mereka minta ditutup, Bapak-bapak? Ada yang bisa menyampaikan kenapa para pedagang meminta untuk ditutup? Apa yang mereka inginkan? Iya, marketplace secara online itu mereka untuk ditutup oleh para pedagang. Kenapa? Kenapa? Harganya salah satunya. Mereka kalah bersaing dalam masalah harga. Dengan marketplace atau dengan cara online, harganya lebih murah dan orang-orang juga lebih mudah dalam membeli barang. Jadi tetap juga masalahnya adalah masalah menjual di bawah harga pasar. Kemudian ternyata kita lihat juga pedagang-pedagang ini mereka menjual saling berusaha semurah mungkin, akhirnya memberikan program-program pada hari-hari tertentu, diskon sampai ada yang 70%, 65%, beragam pada hari-hari tertentu. Tujuannya juga ada yang ingin mereka capai. Kemudian juga kita lihat dalam masalah harga ini sebagian bahkan mencegah supaya tidak terjadi perang harga ini. Apa yang mereka lakukan para produsen? Menetapkan harga. Tidak boleh menjual harga lebih rendah dari sekian. Produsen atau bahkan juga yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak boleh menjual lebih mahal dari harga yang sudah ditetapkan. Nah, inilah kira-kira yang akan kita bahas dalam masalah menetapkan harga. Maka hukum Islam dalam menetapkan harga ini
ya. Tidak ada yang tidak diatur dalam Islam secara khusus bahwa dalam berdagang harus keuntungnya sekian. Maka ya dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat dan juga diperhatikan masalah adab-adab dan etika-etika syariat. Inilah yang menjadi landasan hukum dalam menetapkan harga ini secara umum. Dalil bahkan yang kita lihat ya dari dalil yang ada bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Urwah Al-Bariki untuk membeli seekor kambing, yang mana harga pasaran satu ekor kambing di masa itu yaitu 1 dinar. Tetapi Urwah dengan kemahirannya menawar, beliau bisa membeli 2 ekor kambing. Dan kemudian di tengah perjalanan ketika akan diberikan kambing tersebut kepada Rasulullah SAW, ada yang menawar 1 ekornya. Dijual oleh Urwah dengan harga 1 dinar. Dan Urwah pun menjualnya. Sehingga begitu beliau melaporkan hasil perintah Rasulullah SAW untuk membeli kambing, ternyata Urwah memberikan 1 ekor kambing dan 1 dinar. Maka Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan? Ternyata Rasulullah SAW tidak mengingkari. Di sini Urwah mengambil keuntungan berapa persen? 100%. Tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan. Ya, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan barakallahu fi safaqati yaminik. Semoga Allah memberkahi setiap transaksi yang kau lakukan. Maka perawi hadis ini menjelaskan Urwah menjadi sahabat yang salah satu yang memiliki harta yang banyak, karena berkat doa Rasulullah SAW setiap transaksinya selalu ya mendapatkan keuntungan. Ini dalil secara umum. Tetapi secara khusus hukumnya akan berbeda. Sebagaimana kita analogikan dalam hukum jual beli. Secara umum jual beli itu dibolehkan, tetapi bisa berubah menjadi haram atau wajib atau sunnah tergantung dari kondisi kondisional atau kondisi. Maka kita akan melihat hukum menjual harga di bawah harga pasaran akan menyesuaikan dengan niat dan tujuan, dan juga melihat dari mudarat dan tidak mudaratnya. Maka yang pertama, ya, kita tadi sudah menggambarkan di antara kasus banyak para pedagang yang mereka meminta agar ditertibkan. Juga dahulu di awal-awal munculnya ojek online. Maka di mana-mana ojek pangkalan mereka, apa yang mereka lakukan? Meminta kepada pemerintah untuk menetapkan, mengatur. Nah, di sini muncul apa yang muncul di sini? Yaitu menandakan adanya satu masalah di sini. Yaitu masalah yang mana para pedagang merasa dirugikan. Yang menjual dengan harga pasaran merasa dirugikan. Maka kalau para ulama, beliau menjelaskan hukumnya jika yang dilakukan para pedagang ini, mereka memiliki modal yang besar dan mereka bentuk bisnisnya memang ya dengan modalnya besar tersebut, dan terus mereka dengan modal besar tersebut menjual dengan harga murah di bawah pasaran terus. Dampaknya apa? Semua pelanggan, pembeli
pasti beralih kepada mereka. Maka akhirnya apa? Pedagang-pedagang yang lain akan rugi dan akhirnya mereka tidak kuat menanggung kerugian, akhirnya mereka lebih baik untuk tidak berjualan. Akhirnya tutup pedagang-pedagang lainnya. Dan itulah ya penyebab yang dikeluhkan oleh pedagang. Berarti di sini memudaratkan orang lain. Ya. Maka di dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, la dororo wa la dirar. Tidak boleh memulai melakukan mudarat atau membalas mudarat dari orang lain. Karena orang melakukan sesuatu pada kita, kemudian kita balas mudaratnya. Hadis ini larangan dalam syariat Islam untuk memudaratkan orang lain. Ya. Sehingga para ulama mengatakan bentuk bisnis yang mana menguasai pasar ya dengan cara memiliki modal besar terus menjual dengan harga murah, ini pasti banyak yang lain akan tutup, dan itu yang dikeluhkan oleh para pedagang-pedagang eceran. Mereka tidak bisa bersaing sehingga tertutup usaha mereka. Mereka mengalami kerugian dan banyak pedagang-pedagang yang mengalami kerugian. Berarti ini akhirnya nanti ya pasar ini hanya dikuasai satu orang, dua orang. Nah, ini berdampak pada monopoli. Dalil berikutnya menjadikan ini haram adalah akan berdampak monopoli. Seenaknya menetapkan harga, dan itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la yahtakiru illa khati'un. Tidaklah orang yang melakukan ihtikar. Ihtikar itu diantaranya menimbun barang, mencari keuntungan ya sebanyak-banyaknya, dan juga di sini dengan dia monopoli, nanti ketika orang-orang sudah pada tidak ada lagi yang berdagang, seenaknya dia menentukan harga yang dia inginkan sehingga mencari keuntungan. Nah, itu yang terbukti. Itu yang terjadi. Begitu orang-orang sudah betul-betul merasa tidak ada lagi tempat untuk membeli, dan akhirnya mereka seenaknya yang membuat aturan-aturan yang keuntungan mereka. Nah, disinilah dalil kedua, yaitu jadinya memonopoli dagang. Ya, maka monopoli itu banyak kita lihat. Sengaja ya para pemilik dana besar mereka bergabung dan akhirnya menguasai pasar. Nanti apa yang terjadi? Harga seenaknya mereka tetapkan. Hari ini sekian, hari ini sekian, tengkulak-tengkulak. Ya, mereka akhirnya kuasai dan akhirnya menzolimi orang banyak. Nah, ini yang pertama adalah diharamkan. Ya, menjual di harga bawah pasar, tujuannya ingin menguasai pasar dan menyebabkan kerugian orang banyak, maka ini haram hukumnya dalam Islam. Karena bertentangan dengan syariat, yaitu memudaratkan orang lain yang banyak. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana seandainya tadi yang kita sebutkan contohnya, yaitu membuat program-program khusus, tujuannya apa? Makin dikenal oleh pelanggan, banyak pelanggan yang mengenalnya, dan juga meningkatkan meningkatkan penjualan. Yang harapannya dengan banyak penjualan, walaupun ya dengan diskon, tapi tetap masih untungnya lebih banyak karena banyaknya penjualan. Dengan memberikan ya trik-trik, contohnya dengan diskon. Ya, contohnya di akhir tahun diskon, atau hari-hari tertentu di akhir pekan, atau pas gajian, ya sengaja ya pas gajian bikin program diskon, atau setiap akhir pekan orang-orang pada main ke supermarket, maka mereka membuat diskon. Tujuannya meningkatkan penjualan. Maka ini apakah dibolehkan atau tidak? Maka para ulama ya, diantaranya Majma' Fikih mengatakan, Majma' itu perkumpulan ulama ahli fikih.
mengatakan hukum asalnya seseorang berhak menjual dengan harga yang dia inginkan. Ya. Maka tidak ada larangan dari syariat, kembali pada hukum asalnya adalah dibolehkan. Karena ini tidak ada yang mudarat, karena programnya hanya sesaat. Ya, maka ini hukumnya tidak ada yang dirugikan dan dikembalikan pada hukum asal jual beli adalah dibolehkan. Maka boleh saja seseorang misalkan karena ingin menghabiskan stok lama memberikan harga barang yang murah. Jadi ini yang kedua, hukumnya dibolehkan. Sekarang yang ketiga, keadaan ketiga, yaitu apa? Orang yang memang terus menjual harga di bawah pasar, tapi dia modalnya terbatas. Jelas? Modalnya terbatas, dia tidak sampai memiliki modal besar sehingga semua orang betul-betul ke dia. Tapi ini palingan ya, karena dia usahanya hanya mungkin skalanya mungkin skala masih terbatas, toko dikenal di suatu misalkan satu perumahan di sana murah ya, sehingga kita orang-orang ke sana hanya terbatas dan itu pun modalnya terbatas. Maka ini boleh atau tidak? Nah, di sini terjadi perbedaan para ulama. Ya. Ini terjadi perbedaan para ulama. Maka pendapat yang pertama mengatakan dibolehkan. Ini mazhab Syafi'i. Dalil mazhab Syafi'i bahwa Ibnu Balta'ah, Hatib Ibnu Balta'ah, ya, beliau memiliki anggur kering atau dikenal dalam bahasa Arab zabib namanya. Itu makanan pokok dahulu. Yang mana beliau menjual 2 mud dengan harga 1 dirham. Ya. Maka Umar bin Khattab menanyakan kepada Hatib, "Wahai Hatib, berapa engkau jual kismis ya, anggur kering ini?" Maka beliau mengatakan 1 dinar 2 mud. Maka Umar mengatakan, naikkan harganya, kalau tidak engkau naikkan harganya jangan berjualan di dekat sini. Nah, jadi Hatib berjualan di sekitar tempat sholat. Ya, dulu di Masjid Nabawi itu ada pasar-pasar kaget ya, sekarang sudah dibersihkan, dulu ada. Jadi Hatib menjual di pasar kaget sekitar musola, tempat sholat, harganya di bawah pasaran. Itu hanya di sekitar musola saja. Ya, dia tidak menguasai pasar seluruhnya, hanya sekitar musola. Maka Umar melarangnya, naikkan harganya atau jangan berjualan. Maka Hatib pun memilih untuk tidak berjualan, dia pun jualan di rumah. Ya. Kemudian Umar pun akhirnya mendatangi Hatib ke rumahnya. Beliau mengatakan bahwa kemarin saya melarang kamu untuk berjualan dan memerintahkan untuk menaikkan harga karena ada kabilah dari Taif, pedagang dari Taif. Mereka membawa anggur kering, ya, dan mereka merasa terganggu dengan harga yang kamu jual. Sehingga saya ingin melakukan kebaikan kepada orang banyak, kamu hanya 1 orang, mereka banyak. Sehingga akhirnya saya melarang kamu. Kemudian saya sekarang menyesali perbuatan itu, silahkan jual sekehendakmu. Dari dalil ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa ya, boleh menjual pada dasarnya berapapun harganya asalkan penjualnya melakukan hal itu. Ya, karena Umar bin Khattab rujuk dari perbuatan tersebut. Sedangkan pendapat ulama Malikiyah yang kedua mengatakan tidak dibolehkan. Tidak boleh menjual di bawah harga pasaran. Maka kalau tetap menjual harga di bawah pasaran, dia harus diperintahkan untuk menaikkan harga atau jangan berjualan di sana. Ya. Kenapa? Karena dalilnya untuk menjaga kemaslahatan umum. Ya, kemaslahatan umum.
Dan wallahu ta'ala ya, pendapat yang kuat adalah dikembalikan kepada hukum asal jual beli adalah dibolehkan. Dan karena modalnya juga tidak banyak, maka ketika sudah habis orang-orang akan berbelanja ke tempat yang lain dan ini terbatas. Sehingga kembali pada hukum asalnya adalah dibolehkan. Kemudian masalah yang ketiga yaitu ya, dengan adanya aturan-aturan tadi yang kita sebutkan, sebagian produsen ya atau bahkan pemerintah yang memiliki wewenang akhirnya membuat aturan. Kalau produsen karena dimiliki barang, dia membuat aturan tidak boleh menjual di bawah harga pasar. Dia sampaikan pada agen-agennya. Dan itu dinyatakan dalam persyaratan dalam keagenan. Harus menjual sesuai sama seluruhnya. Nah, akhirnya ada agen yang menjual di bawah harga pasar. Ini dibolehkan atau tidak? Atau aturan dari pemerintah? Ya. Nah, kita bahas dulu yang persyaratan dibuat oleh produsen. Maka wallahu taala alam tadi ya yang mengatakan boleh karena hukum asal jual beli adalah boleh. Adapun di sini menjual di bawah harga pasar yang sudah ditetapkan oleh produsen ini ada persyaratan yang harus ditaati sebagai wakil dari pemilik barang untuk menjualkan barang. Maka tidak boleh menjual di bawah harga pasar. Ya, kenapa? Karena terikat dengan dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tepati kesepakatan yang kalian bikin, kalian sepakati. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin wajib menepati syarat yang mereka buat. Nah, sehingga ini jual beli yang dilakukan sah, tapi dia berdosa melanggar kesepakatan. Sekarang hukum pemerintah, ya, pemerintah yang menetapkan bahwa tidak boleh, kasusnya kemarin seperti apa? Minyak goreng harganya naik, ya. Sehingga ditetapkan pemerintah bahwa harga harus sekian dijual, tidak boleh lebih dari itu. Ini menetapkan harga. Nah, apakah boleh kita menjual tidak sesuai harga yang ditetapkan pemerintah? Apakah kita berdosa atau tidak? Paham? Nah, kira-kira gimana hukumnya? Hah? Pemerintah sudah menetapkan harga minyak goreng sekian. 15.000 misalkan per liter. Kemudian kita sebagai pedagang menjual 17.000, 18.000. Atau gas 3 kilo ya. Ditetapkan pemerintah berapa harganya? 20.000. Ada kalau agen misalkan 18 ya. Kemudian kalau ini 20. Ternyata ada yang jual 28, 24, 25. Itu boleh atau tidak? Nah, ya. Kira-kira boleh atau tidak? Nah, terjadi permasalahannya ini terjadi di masa Nabi SAW. Ketika itu harga barang-barang naik. Maka ya orang-orang manusia meminta pada Nabi SAW sebagai pemimpin untuk menetapkan harga. Ya Rasulullah sa'ir lana. Ya Rasulullah SAW tetapkan harga. Harga sudah sangat tinggi. Kami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Maka Rasulullah SAW menjawab, Innallahu wal musa'ir. Sungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Al-qabidur raziku, yang menahan dan yang memberi rezeki. Kemudian Rasulullah SAW tidak mau menetapkan harga dan mengatakan Allah lah sesungguhnya menetapkan harga, yang menahan dan melapangkan rezeki. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, saya tidak mau ketika dipertemukan dengan Allah diwafatkan dalam keadaan ada orang yang menuntut hak karena sudah dizolimi dari hartanya maupun dizolimi darahnya. Jadi Rasulullah SAW alasannya tidak menetapkan harga akan ada orang yang terzolimi. Siapa yang terzolimi? Para pedagang. Karena pedagang misalkan dia membeli modalnya awalnya
eh, 16.000, tiba-tiba ada aturan bahwa harus harga 14.000. Kalau dia menjual segitu dia akan rugi. Sehingga apa yang terjadi waktu itu? Orang-orang pada menahan minyak makin langka ternyata. Jadi menetapkan harga itu menyebabkan harga malah makin naik karena orang-orang pedagang tidak mau menjual karena dia akan rugi kalau menjualnya. Sehingga itulah sebabnya Rasulullah SAW tidak mau menetapkan harga. Berarti kalau menetapkan harga di waktu ini hukumnya apa? Berdosa, menzolimi para pedagang. Tetapi para ulama mengatakan ini yang tidak dilakukan Rasulullah SAW karena memang harganya naik secara normal. Tetapi kalau kenaikan harga itu disebabkan perbuatan manusia, kata para ulama, maka wajib pemerintah menetapkan harga. Ya, contohnya tadi adanya orang-orang yang memonopoli, ya, dia menguasai pasar dengan marketplace-nya, sudah menguasai orang-orang di sana sehingga dia semuanya orang belanja di sana sehingga pedagang-pedagang lainnya jadi tertutup. Ya, akhirnya ditetapkan, dipilih aturan-aturan. Bolehkah? Maka ini dibolehkan. Tujuannya apa? Tujuannya karena kenaikan harga, saya hanya mencontohkannya, kenaikan harga misalkan disebabkan tadi monopoli. Ya, ada orang-orang yang menimbun barang monopoli sehingga naik harga di pasaran. Maka kata para ulama wajib pemimpin mengatur, memerintahkan orang tersebut menjual dengan harga yang pantas. Ya, tidak boleh menjual dengan harga yang terlalu tinggi. Nah, inilah kira-kira ya kesimpulan dari permasalahan-permasalahan kita sebutkan bahwa hukum asal jual beli adalah dibolehkan dan menjadi diharamkan ketika melanggar tujuan syariat, yaitu apa? Syariat Islam memerintahkan untuk berbuat baik, tidak menzalimi orang lain. Kalau perbuatan kita sampai merugikan orang lain, maka ini berubah menjadi haram. Wallahu ta'ala alam. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau dari sisi pembeli seperti apa, Ustaz? Misalkan kita kan sering cari barang yang lebih murah gitu, Ustaz. Bahkan kalau ada yang di bawah pasaran kita beli gitu, Ustaz. Karena kan keuntungan buat kita juga, Ustaz, sebagai pembeli. Itu seperti apa, Ustaz, ya? Ya, kalau ada yang gratis malah, Ustaz. Iya. Maksudnya bolehkah kita membeli selalu mencari yang murah gitu ya? Baik, Masya Allah. Ya, bagus. Bolehkah pembeli selalu mencari yang murah? Ya, boleh murah. Hukum asalnya itu dibolehkan. Ya, karena memang kepentingan pembeli berusaha mendapatkan harga semurah mungkin. Selama mendapatkan harga murah ini tidak melanggar syariat Islam. Ya. Contohnya yang melanggar syariat Islam tadi bisa menyebabkan tolong menolong dalam dosa. Ya. Apa contohnya? Contohnya tolong menolong dalam dosa Bentar, lupa saya tadi sudah terpikirkan. Bisa jadi begini, ada orang yang memang dia ingin menguasai pasar dan kita tahu bahwa ini pasti nanti dia akan menguasai pasar dan kita selalu belanja di sana. Berarti kita ya bisa jadi menjadi tolong menolong dalam tujuan orang tersebut. Nah, maka ini ya bisa menyebabkan dosa bagi kita. Tapi kalau kita tidak tahu, maka hukum asalnya adalah dibolehkan. Kemudian mendapatkan harga murah dengan cara yang tidak dibolehkan, menawar contohnya. Ya. Artinya dengan menawar semurah mungkin supaya mendapatkan harga murah, maka ini juga bisa menyebabkan sesuatu yang menghilangkan keberkahan. Ya. Jadi intinya menawar itu boleh, tapi jangan menawarnya terlalu berlebihan, bisa menyebabkan hilangnya keberkahan. Apa yang dilanggar di sini yaitu adab dalam membeli yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah akan menyayangi seseorang
ketika membeli atau menjual atau menagih hutang dia memudahkan urusan orang lain. Maka sebagai pembeli memudahkan urusan orang lain, menawar dengan harga yang wajar. Atau kalau bisa jangan menawar kalau harganya sudah pasaran. Nah, berarti di sini apa? Ketika kita menawar dengan harga serendah-rendahnya menjadi bawah pasar, akhirnya penjual menjualnya, ya, ini apa yang terjadi bisa menghilangkan tadi Allah tidak menyayangi kita. Kalau Allah tidak menyayangi kita berarti apa? Hilang keberkahan dari harta yang kita dapatkan tadi. Sebaliknya kita ketika memudahkan berapa harganya sudah masuk akal langsung, maksudnya sudah sesuai pasar langsung kita beli, Allah akan mengganti harta kita. Allah akan menyayangi kita. Nah, ini kira-kira pandangan syariat yang bisa saya tambahkan ketika seorang membeli selalu mencari yang murah. Wallahu ta'ala. Jadi intinya dilihat, atau harga murah ternyata melanggar syariat. Apa contohnya? Ternyata barangnya barang tiruan, maka ini berdosa. Atau membeli karena ternyata tidak ada BPKB, ternyata barang hasil curian. Nah, ini berarti mencari selalu murah itu dilihat adab-adab syariat di dalamnya. Wallahu ta'ala. Ya. Silakan, ada lagi yang lain? Ya, tidak ada, kita cukupkan. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan kita semua, menjadi bekal bagi kita dalam muamalah kehidupan sehari-hari, agar menjadikan harta kita menjadi harta yang berkah dan halal. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.